Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hi, hello, welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are doing good. Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada sekarang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so for today we are going to continue our English online class. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau kelas online bahasa Inggris kita. And for today we are going to continue our discussion from last week. Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi atau pembahasan kita dari minggu lalu, yaitu tentang times atau waktu. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Are you ready? Let's start it. Okay, so last week we learn about time. Jadi minggu lalu kita belajar atau membahas tentang waktu. Bagaimana membaca waktu dalam bahasa Inggris, oke? Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita dari minggu lalu tentang waktu. Karena Miss melihat masih ada beberapa anandaku yang kurang paham tentang materi minggu lalu, maka dari itu Miss melanjutkan pembahasannya lebih lagi tentang waktu untuk hari ini, oke? Jadi diperhatikan, disimak baik-baik videonya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan dinonton ulang videonya ya. Jadi silahkan dinonton ulang sekali, 2 kali, 3 kali, sebanyak-banyaknya kalau misalnya memang kurang paham, oke? So, mari kita langsung saja mulai ya. Jadi untuk melihat waktu, untuk melihat jam itu, melihat jam berapa sekarang, pada saat kita melihat jarum jam, ada dua jarum jam yang bisa kita lihat. Yang pertama itu yang pendek dan yang kedua itu yang panjang. Jadi yang pendek itu menunjukkan pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang. Sedangkan yang panjang itu menunjukkan menit ke berapa sekarang. Oke? Jadi Miss ulangi bahwa yang pendek menunjukkan hour atau jam berapa sekarang, pukul berapa sekarang. Tapi sedangkan yang panjang itu menunjukkan, oke, jadi jarum panjang itu pada jam itu menunjukkan menit ke berapa sekarang, oke? Jadi yang pendek untuk jam berapa sekarang, waktunya pukul berapa sekarang, dan yang panjang, jarum panjang yang panjang itu untuk menunjukkan menit ke berapa sekarang, oke? Oke, jadi minggu lalu kan kita sudah belajar bahwa untuk menyatakan bahwa jam 8 pas, jam 7 pas, jam 7 tepat, kita menggunakan a clock. Oke, jadi kita menggunakan a clock untuk menunjukkan jam tersebut jam 12 pas, jam 1 pas. Oke, jadi ketika jarum panjangnya berada di angka 12, oke, jadi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 12, itu menunjukkan jam tepat, jam 12 tepat, atau jam 1 tepat, jam 2 tepat. Nah, untuk mengucapkan tersebut, kita mengucapkan it is 1 o'clock. Jadi, o'clock di sini berarti tepat atau pas, oke? Sedangkan minggu lalu, kita membahas juga bahwa half itu adalah 30 menit. Seperti yang diketahui oleh anandaku bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Makanya kalau setengah jam, kita biasa bilang setengah jam. Setengah jam itu ada 30 menit. Dan 30 menit dalam bahasa Inggris itu kita menyebutkan sebagai half. Oke, jadi 30 menit itu bahasa Inggrisnya adalah, atau setengah jam itu bahasa Inggrisnya adalah half. Oke? Dan 15 menit, oke? Jadi 15 menit atau seperempat jam disebut dengan quarter. Oke, jadi seperempat jam itu adalah 15 menit. 15 menit itu disebut dengan quarter. Oke, sedangkan pas itu adalah artinya lewat. Oke, jadi pas artinya lewat. Jadi contohnya jam 1 lewat 15. Oke, jadi jam 1 lewat 15. Nah, lewat itu bahasa Inggrisnya adalah pas. Oke, jadi silahkan ya diperhatikan, ini adalah gambar jam. Oke, jadi kalau misalnya jarum panjangnya berada pas di angka 12, kita menyebutkannya a clock. Tapi kalau jarum panjangnya berada di 3, kita menyebutkannya quarter. Quarter berapa? Quarter pas berapa? 15 menit lewat jam berapa, oke? Jadi kalau misalnya dia ada di sini, oke, jadi dia mengarah ke sini, mengarah ke bawah sini.
itu disebut dengan pas, quarter pas, oke? Tapi ini kan sudah kita pelajari minggu lalu kan? Nah, untuk materi yang baru hari ini, kalau misalnya dia berada di sini, jam 9 di sini, berarti dia quarter to, oke? Jadi kalau misalnya dia berada di jarum 9, berarti quarter to. Tapi kalau misalnya dia berada di jarum 3, angka 3 berarti quarter pas, oke? Bisa dipahami ya? Jadi kalau di angka 3 berarti quarter pas, tapi kalau di angka 9 jarum panjangnya berarti quarter to, oke? Jadi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 3 berarti quarter pas, tapi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 9 berarti quarter to. Pas artinya lewat, to artinya di sini menuju, oke? Half itu kalau misalnya berada di angka 6 jarum panjangnya, kita menyebutnya half atau setengah jam. Tapi kalau misalnya angka panjangnya berada jarum panjangnya berada di angka 12 pas, berarti kita menyebutkannya dengan o'clock. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lihat ke contoh yang lain. Oke, jadi what time is it? Jam berapa sekarang? Jam berapa ini? Oke, jadi seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa dalam melihat jam itu kita biasa melihat dua jarum jam. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang pendek menunjukkan pukul berapa atau jam berapa sekarang, sedangkan yang panjang menunjukkan menit ke berapa sekarang. Jadi untuk gambar di sini kita melihat jarum pendeknya berada di angka 8 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Seperti yang sudah Miss sebutkan tadi, ketika jarum panjangnya berada di angka 12, berarti dia menunjukkan jam 8 pas, oke? Jadi jarum pendek berada di angka 8, jarum panjang berada di angka 12, berarti ini artinya jam 8 pas atau jam 8 tepat. Nah, untuk mengatakan jam 8 pas, kita menyebutkannya dengan it is 8 o'clock. Jadi o'clock di sini ditujukan ketika jarum 12 berada jarum panjangnya berada di angka 12 tepat, oke? Yang artinya di sini jam pas atau tepat. Nah, ini kan contohnya berada di angka 8 jarum pendeknya, berarti it is 8 o'clock. Tapi kalau misalnya jarum pendeknya berada di angka 6 dan jarum panjangnya berada di angka 12, berarti menunjukkan jam 6 pas. Nah, untuk mengatakan jam 6 pas di bahasa Inggris itu kita menyebutkan it is 6 o'clock. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi kita tadi sudah belajar jam 8 pas atau tepat pukul jam 8 atau jam 8 pas, tepat jam 8. Jadi untuk mengatakan tepat atau pas ini yang jarum panjangnya berada di angka 12, kita mengucapkan o'clock. Sedangkan untuk jarum panjang yang berada di angka 6, kita menyebutkannya dengan half. Oke, jadi half itu artinya setengah jam atau 30 menit. Oke, jadi setengah jam itu ada 30 menit dan setengah jam ini bahasa Inggrisnya adalah half. Oke, jadi bisa dilihat ya, jarum pendeknya ini berada di angka 2 dan 3, sedangkan jarum panjangnya berada di angka 6. Oke, jadi seperti yang Miss sudah jelaskan tadi, ketika jarum pendeknya berada di sini, berarti ini menunjukkan jam berapa, sedangkan ini jarum panjang menunjukkan menit ke berapa. Oke, bisa dilihat di sini bahwa lewat 30 menit, berarti jam 2 lewat 30 menit. Berarti cara menyebutkannya adalah disebut dulu 30 menit lewat jam 2. Berarti disebut dulu half-nya menjadi it is half past 2. Setengah jam lewat jam 2. Oke? Jadi di belakang ini menunjukkan jamnya, di depan ini menunjukkan menit keberapa. It is half past 2, setengah jam atau 30 menit lewat jam 2. Oke, tapi kalau di sini misalnya di angka jarum pendeknya berada di angka 3 dan 4, antara angka 3 dan 4, berarti dia di sini bahasa Inggrisnya adalah it is half past 3 atau 30 menit lewat jam 30 menit lewat jam 3. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita membahas tentang 15 menit, lewat 15 menit atau menuju 15 menit. Lewat 15 di sini, lewat 15 menit itu atau 15 menit di sini atau seperempat jam disebut juga dengan quarter, oke? Jadi quarter, misalnya jam 2 lewat 15 menit. Oke, jarum panjangnya berada di 3 berarti dia lewat 15 menit. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa ketika jarum panjangnya berada di 3 berarti dia pakai kata pas. Berarti it is quarter past
2. Oke, jadi it is quarter past 2 atau 15 menit lewat jam 2. Oke, jadi disebut dulu 15 menitnya. It is a quarter past 2. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan tadi bisa dilihat ya, jarum panjangnya berada di angka 3. Tapi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 9, kita menyebutkannya dengan quarter to. Kalau jarum panjang berada di angka 3, kita menyebutkan tadi quarter past. Tapi kalau jarum panjang berada di angka 9, kita menyebutnya dengan quarter to atau 15 menit menuju. Oke? Sedangkan kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 3, berarti 15 menit lewat. Makanya kita pakai quarter past. Tapi kalau jarum panjangnya berada di angka 9, kita menggunakan quarter to atau yang dalam bahasa Inggris 15 menit menuju. Oke? Nah, seperti yang kita lihat di sini jamnya itu adalah 15 menit menuju jam 3. Berarti it is quarter to 3. Oke? It is a quarter to 3. Oke. 3 bahasa Inggrisnya bisa dilihat ya di sini THREE. Oke? Jadi minggu lalu Miss banyak mendapatkan anandaku yang menuliskan bahasa Inggrisnya 3 adalah TRII. Tree itu artinya pohon, tapi kalau kita menambahkan H, THREE itu artinya 3, oke? Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 9, berarti it is quarter to, 15 menit menuju jam berapa, oke? Sedangkan kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 3, berarti it is quarter past. Bisa dipahami ya? Oke, ini Miss berikan contohnya sebelum kita masuk ke tugas. Oke, jadi seperti dilihat gambar yang pertama di sini. Ini jam 4 lewat 30 menit. Berarti 30 menit tadi lewat 30 menit atau setengah jam adalah half. Berarti bahasa Inggrisnya it's half past 4. Oke, 30 menit lewat jam 4. Sedangkan seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa ketika jarum panjangnya berada di angka 3, kita menyebutkan 15 menit lewat. Berarti it is quarter pas. Oke, jadi quarter pas berapa? Lihat angka jarum pendeknya berada di angka 5, berarti it is quarter past 5. Oke, jadi half artinya 30 menit, quarter artinya 15 menit. Tapi kita harus melihat dulu 15 menit ke berapa. Oke, kalau berada di jarum panjangnya di angka 3, berarti it is quarter past. Tapi kalau misalnya angka jarum panjangnya berada di angka 9, seperti contoh yang satu ini, berarti bahasa Inggrisnya adalah it is quarter to. Quarter to berapa? Kita bisa lihat dari jarum pendeknya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, so for the task today, untuk tugasnya hari ini, jadi silahkan anandaku mengerjakan seperti minggu lalu. Dikerjakan, ditulis satu kali saja, what time is it? Ditulis yang pertama, what time is it? Lalu dijawab nomor 1 sampai, jadi hari ini soalnya ada 8 nomor, jadi silahkan dijawab number 1 until number 8. Oke, jadi seperti biasa, minggu lalu ditulis soalnya, digambar dulu jamnya baru dijawab. Oke, jadi terserah jawabnya mau di bawah atau di sampingnya. Oke, tetapi harus digambar dulu jamnya. Oke, digambar jarum pendeknya berada di angka berapa, jarum panjangnya berada di angka berapa. Oke, jadi silahkan dikerjakan number 1 until number 8. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 8. Setelah itu bisa minta tolong ayah atau bundanya difoto buku tulisnya, difoto dengan baik ya. Jangan terlalu jauh cara fotonya karena Miss tidak bisa memeriksa, oke? Jadi silahkan difoto dengan jelas buku tulisnya, lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap anandaku dan kelasnya dari mana. Oke, jadi kalau misalnya mengirimkan tugas, jangan lupa dicantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke, jadi ingat soalnya ditulis, digambar, baru dijawab seperti minggu lalu. Oke, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention in this online classroom, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye bye.